Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Tuan Reinkarnasi. Perjalanannya lumayan oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go! Bab 3600 Harapan. Hammurabi tidak sabar. Selama dia mengalahkan Melissa, dia bisa mendapatkan rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Juehan. Pada saat ini, saya tidak tahu berapa banyak orang di alam ekstrateritorial yang berlarian, menjadi gila karena rahasia Kaisar Juehan, dan bahkan kekuatan kuat di alam jiwa bulan di alam ekstrateritorial itu mengincar Melissa. Pada saat ini, Hammurabi beruntung menemukan Melissa, tetapi dia tidak berani membuang waktu terlalu banyak. Dia harus mengambil Melissa sesegera mungkin. Jika tidak, jika orang lain mengetahuinya, bahkan jika dia mendapatkan rahasia Kaisar Juehan, aku khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjelajahinya. Pada saat ini, rahasia Kaisar Juehan telah menjadi pusaran yang menakutkan, semua orang ingin mengambil kesempatan dalam pusaran ini dan mundur pada saat yang sama. Mendengar kata-kata Hammurabi, pria dengan bekas luka di wajah sedikit berubah, sementara pria kuat lainnya di alam perbaikan menjadi bersemangat dan mampu menunjukkan wajah mereka di depan Hammurabi. Belum lagi, jika Hammurabi mendapatkan rahasia Kaisar Juehan, dia pasti akan bisa terbang ke langit, dan mereka juga akan mendapatkan banyak manfaat dengan mengikuti Hammurabi. Pada saat ini, sekelompok kultivator dari alam perbaikan melangkah maju, masing-masing dengan senyum mengerikan, mata serakah, dan napas keras mengalir melalui tubuh mereka. Melihat adegan ini, Kaisar Iblis Harewut tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan cahaya dingin. Dia bisa melawan pria dengan bekas luka di wajah sendirian, tetapi dengan begitu banyak kekuatan alam perbaikan bergabung, itu benar-benar mustahil baginya untuk melawan. Pada saat ini, ekspresi Juno menjadi serius, dan matanya menatap Alexis dengan ragu-ragu. Alexis masih linglung saat ini, seolah-olah dia tidak peduli dengan kedatangan kultivator alam perbaikan, tapi Alexis jelas bukan orang seperti itu. Di hati Juno, identitas Alexis sangat menakutkan, mungkin ada kartu truf yang tak terhitung jumlahnya, mungkin Alexis dapat membuat keajaiban. Pada saat ini, semua orang, termasuk Melissa dan Kaisar Iblis Harewut, memandang dengan sungguh-sungguh pada kedatangan kultivator alam perbaikan, tetapi mereka semua menantikan keajaiban Alexis. Karena Alexis adalah orang yang menciptakan keajaiban dan dapat menciptakan kehidupan di alam fana, mereka semua telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Beberapa semut, apakah kamu masih ingin melawan sekarang? Pada saat ini, pria itu memandang Kaisar Iblis Harewut dengan senyum muram. Dia sangat marah saat ini. Kamu pasti akan bisa mengalahkannya. Kaisar Iblis Harewut. Namun, kebuntuan dalam pertempuran itu sebenarnya membuat Hammurabi merasa tidak sabar, dia ingin menyenangkan Hammurabi, tetapi dia mendapat kesan buruk. Hehe, kalian akan ditangkap sekarang, mungkin Hammurabi akan menunjukkan belas kasihan dan memberimu waktu yang baik. Petik 2. Pada saat ini, kultivator lain di lapisan ketiga dari alam perbaikan juga berkata dengan aneh, menatap Melissa dengan sosok indah dengan senyum jahat. Hei, jika kamu ingin bertarung, kamu bisa bertarung. Omong kosong apa kamu? Bahkan jika situasinya kritis, Kaisar Iblis Harewut sama sekali tidak takut, dan menatap orang kuat lainnya dengan dingin. Mencari kematian. Karena kamu memohon kematian, maka aku akan mengirimmu ke jalan kematianmu. Sekelompok kultivator di alam perbaikan sangat marah ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan mereka tiba-tiba menembak. Boom! Energi spiritual yang luar biasa meledak, dan kekuatan magis mengandung kekuatan yang tak terhentikan dan menakutkan, seolah-olah mereka akan menghancurkan alam semesta, membunuh mereka. Pedang eksekusi abadi. Melihat adegan ini, tatapan Kaisar Iblis Harewut menjadi sangat bermartabat, dan dia tiba-tiba berteriak dengan marah, dengan pedang eksekusi abadi di tangannya, dan menebas dengan keras. Pedang ini mengandung energi sumber pedang, dan ditambah dengan pedang eksekusi abadi sebagai senjata asal, kekuatan ledakan yang meletus hanyalah menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, membuat wajah semua kultivator di alam perbaikan sedikit berubah.
Hanya saja, bahkan jika pedang ini bisa disebut sebagai pukulan terkuat dari Kaisar Iblis Harewut, sulit untuk menghentikan kekuatan supernatural yang kejam dari kultivator di alam perbaikan, dan itu hancur setelah beberapa saat. Puff! Kaisar Iblis Harewut memuntahkan seteguk darah, wajahnya tiba-tiba memucat, dan napasnya sangat lamban. Pada saat yang sama, Juno juga meraung lagi dan lagi, menghadapi kekuatan supernatural dari alam perbaikan. Dia merasakan keputusasaan dan ketidakberdayaan, tetapi dia masih mencoba yang terbaik untuk melawan. Pembunuhan darah, melawan kekacauan langit. Boom! Cahaya darah tak berujung muncul di atas langit, dan saat berikutnya cahaya darah membalikkan langit, dan cahaya darah tak berujung membawa langit langsung untuk menekan itu, seolah-olah membiarkan bumi terbalik. Kekuatan gaib itu bagus, tetapi kekuatannya terlalu lemah. Pada saat ini, Hammurabi melihat adegan ini dari belakang, dan seringai melintas di matanya. Kedua belah pihak bertarung, tetapi dia menyaksikan pertempuran itu dengan santai. Jelas, dia percaya bahwa Kaisar Iblis dan yang lainnya tidak dapat bertahan dan harus mati. Pada saat yang sama, Hammurabi melihat pedang eksekusi abadi di tangan Kaisar Iblis Harewut, dan matanya berkedip, dan dia bisa melihat sekilas bahwa itu adalah senjata asal kecil. Bagaimanapun, kekuatan asal yang perkasa dan menakutkan dikelilingi oleh pedang eksekusi abadi. Ini adalah kekuatan asal. Bahkan di alam ekstrateritorial, senjata asal adalah harta langka. Ini adalah hadiah dari Tuhan. Bang! Cahaya darah Juno yang tak ada habisnya, melawan langit yang kacau, bertabrakan dengan kekuatan supernatural yang kuat dari kultivator alam perbaikan, dan dampak kekerasan menyapu, tetapi saat berikutnya, cahaya darah yang tak berujung tiba-tiba hancur, dan Juno mundur selangkah, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia jelas juga sangat terpukul. Adegan ini persis sama dengan apa yang dikatakan Hammurabi. Pada saat ini, mata semua orang menunjukkan sedikit keputusasaan. Mereka tidak bisa menghentikan kultivator alam perbaikan ini untuk bergabung. Saya khawatir mereka akan mati di sini hari ini. Melissa menyaksikan adegan ini, matanya berkedip tanpa henti, dan dia masih sedikit ragu. Lukanya terlalu serius sekarang, dan dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menembak. Dia yakin bisa membunuh semua orang di depannya, termasuk Hammurabi. Dan nanti, Melissa juga akan mati. Pada saat ini, Melissa tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Alexis dengan mata nostalgia, sementara Kaisar Iblis Harewut dan Juno juga menatap Alexis dengan keraguan di hati mereka. Melissa ingin mengucapkan selamat tinggal pada Alexis untuk terakhir kalinya. Dia siap untuk melindungi Alexis dengan nyawanya, tetapi Kaisar Iblis dan Juno bingung mengapa Alexis tidak melakukan apa-apa sampai sekarang. Tidak seperti Alexis yang biasanya. Hahaha, kalian menaruh harapanmu pada anak ini. Semut dengan 3 lapisan alam dewa sialan ini. Melihat penampilannya, aku takut aku akan jadi gila dan bodoh. Pada saat ini, pria dengan bekas luka di wajah tidak bisa menahan tawa, mengejek semua orang, sementara yang lain ketika kultivator alam perbaikan mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Kekuatan supernatural dari alam perbaikan menghantam langit, dan tidak ada stagnasi sama sekali. Juno dan Kaisar Iblis Harewut berdiri di garis depan, menghabiskan segala cara, dan meledak dengan semua kekuatan, tetapi mereka masih kalah, dan tulang-tulang seluruh tubuh tampak akan hancur. Bab 3601 Kamuflase. Kekuatan gaib yang kejam tidak berhenti sama sekali, dan saat berikutnya, dia langsung ingin membunuh Alexis dan Melissa. Pada saat ini, kilatan tekad melintas di mata Melissa. Alexis, kalau begitu aku akan. Sebelum Melissa bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Alexis dengan dingin melihat kultivator di alam perbaikan. Cahaya menyilaukan meletus di mata Alexis, seolah-olah bintang-bintang di langit meledak. Cahaya warna-warni yang paling mempesona dan penuh warna, momentum yang tak terkalahkan. Boom! Pada saat ini, cahaya suci tiba-tiba menyapu dari belakang Alexis dan yang lainnya. Cahaya suci yang kejam ini langsung menyelimuti Alexis dan yang lainnya, dan kekuatan supernatural dari kultivator di alam perbaikan membombardir cahaya suci. Seolah-olah lalat capung mengguncang pohon dan hancur dalam sekejap. Puff! Pada saat ini, ekspresi para kultivator itu berubah, dan mereka memuntahkan darah pada saat yang sama. Kekuatan magis mereka musnah, dan bahkan mereka diserang, dan ekspresi mereka menjadi ngeri untuk sementara waktu. Apa ini? Pria dengan bekas luka di wajah berpikir tak percaya saat ini, dia tidak menyangka bahwa ketika Alexis dan yang lainnya berada di alam kematian, akan ada titik balik. Cahaya suci yang perkasa ini.
Wajah Hammurabi juga menjadi jelek. Awan itu ringan dan angin sepoi-sepoi barusan, dan yang menang telah menghilang tanpa jejak, dan dia melihat cahaya suci yang kejam dan tak tertandingi ini. Cahaya suci begitu bersinar sehingga tampaknya menutupi langit, pada saat yang sama, mengandung kekuatan besar yang tak ada habisnya, dengan kebenaran yang menakjubkan, seolah-olah orang suci tertinggi sedang mundur ke sini. Kalian, mundurlah, aku menyukai orang-orang ini. Petik 2. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar di belakang Alexis dan yang lainnya, dan di dinding di belakang Alexis dan yang lainnya, suara dari cahaya suci yang berkumpul kabur sosok perlahan muncul. Cara mengesankan dari sosok ini seperti pelangi, luas dan dalam, dan tidak mungkin untuk dideteksi sama sekali. Tampaknya ada keberadaan tertinggi. Begitu muncul, kulit Hammurabi dan yang lainnya sangat berubah, dan mata mereka penuh kengerian. Jelas, di kota kuno di bawah pasir kuning ini, ada makhluk yang sangat kuat yang berkultivasi. Pertempuran mereka mengkhawatirkan keberadaan ini dan membuat keberadaan ini menatap Melissa dan yang lainnya, dan menatap rahasia Kaisar Juehan. Dengan makhluk tertinggi seperti itu, mata Hammurabi dan yang lainnya menjadi putus asa untuk sementara waktu. Dia ingin mendapatkan harta Melissa. Kini semua hancur. Hanya pada saat ini, pria dengan bekas luka di wajah dibuat marah oleh Alexis dan yang lainnya, dan ketika dia melihat penampilan kekuatan besar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Senior, saya tidak tahu siapa Anda, mengapa Anda ingin lindungi mereka, orang-orang ini adalah kita pertama kali melihatnya. Apakah Anda menanyai saya?" Raungan tiba-tiba terdengar, dan cahaya suci yang kejam dan tak tertandingi menyapu, mengumpulkan sosok tertinggi di atas langit. Sosok ini kabur, tetapi mengandung kekuatan perkasa yang tak ada habisnya. Begitu sosok itu muncul, tangan dan kaki pria dengan bekas luka di wajah gemetar ketakutan, dan dia duduk di tanah dengan ngeri. Pada saat ini, Hammurabi dan yang lainnya juga terkejut. Makhluk tertinggi marah, dan mereka semua mati. Pada saat ini, niat membunuh meletus satu persatu, menatap pria dengan bekas luka di wajah. Mereka benar-benar ingin melakukannya sekarang dan membunuh pria dengan bekas luka di wajah langsung. Orang ini hanya ingin membunuh mereka semua di sini. Pada saat yang sama, Kaisar Iblis Harewut, Melissa dan yang lainnya diselimuti cahaya suci, dan mereka juga terkejut. Mereka jelas tidak berharap bahwa akan ada makhluk tertinggi yang mundur di sini. Tampaknya keberadaan tertinggi adalah untuk melindungi mereka dan membiarkan mereka menyingkirkan ancaman Hammurabi dan yang lainnya, tetapi siapa yang dapat memastikan apa yang akan dilakukan oleh keberadaan tertinggi ini terhadap mereka setelah Hammurabi dan yang lainnya pergi? Karena makhluk tertinggi ini akan melindungi mereka, pasti ada alasannya, dan kemungkinan terbesarnya adalah dia juga merencanakan rahasia Kaisar Dingin Mutlak pada Melissa. Di hadapan Hammurabi dan yang lainnya, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, dan bahkan ingin bertarung sampai mati, tetapi dalam menghadapi eksistensi tertinggi seperti itu, semua orang tidak memiliki ide untuk bertarung, karena mereka tidak bisa bertarung sama sekali. Hanya saja aura perkasa ini, paksaan yang kejam, tampaknya melampaui langit, sehingga mereka tidak dapat meningkatkan perlawanan sedikit pun. Tetapi pada saat ini, Kaisar Iblis Harewut dan yang lainnya memiliki keraguan di hati mereka, dan bahkan memandang Alexis tanpa henti. Untuk beberapa alasan, mereka selalu merasa bahwa penampilan makhluk tertinggi ini tampaknya terkait dengan Alexis. Dan Alexis telah bertingkah aneh sejak awal. Ketika kultivator di alam perbaikan datang, Alexis bahkan terlihat linglung, yang bukan perilaku normal Alexis. Apalagi yang dia sembunyikan. Juno menatap Alexis dalam-dalam dan hanya bisa bergumam di dalam hatinya. Pada saat ini, aura yang mengesankan di atas langit membanjiri langit, dan sosok tertinggi di atas langit memandang Hammurabi dan yang lainnya, terutama wajah yang terluka, dan merasakan hawa dingin yang tak berujung menutupi tubuhnya, seolah-olah dia berada di neraka. Saya sedang diberkultivasi di sini. Kamu berani menggangguku. Jika aku tidak mengolah karma dan tidak ingin melakukan pembunuhan, kamu hanya akan aku sempurnakan menjadi pil manusia olehku sekarang. Pergi sekarang, dan jangan berani untuk mengatakan omong kosong, atau semua akan mati. Sosok tertinggi itu menindas dan kejam, ketika kata-kata itu jatuh, langit bergetar, dan bahkan ada guntur dahsyat yang tak berujung muncul, terus-menerus meledak di langit. Ini adalah kemarahan tokoh tertinggi, yang memicu respons aturan langit dan bumi, yang juga menunjukkan bahwa keberadaan ini benar-benar menakutkan, dan setiap kata dan perbuatan dapat membuat aturan langit dan bumi masuk akal.
Melihat adegan ini, Hammurabi dan yang lainnya sangat ketakutan, dan mereka tidak berani mempertanyakan identitas makhluk tertinggi, dan dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Pada saat yang sama, mereka juga merasa sangat beruntung. Untungnya, keberadaan tertinggi ini tidak ingin melakukan pembunuhan, jika tidak mereka akan binasa sejak lama. Pada saat ini, Hammurabi tidak lagi berani memperhatikan Melissa. Rahasia-rahasia Kaisar Juehan menghilang tanpa jejak, dan keberadaan tertinggi telah mengambil tindakan. Rahasia ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung sama sekali. Hammurabi dan rombongannya melarikan diri karena malu. Melissa dan yang lainnya menyaksikan adegan ini, tetapi wajah mereka tidak bahagia, karena ada bahaya yang lebih mengerikan yang menggantung di atas kepala mereka, keberadaan tertinggi yang tak terkalahkan ini. Pada saat ini, sudut mulut Alexis berkedut, dan di pemakaman reinkarnasi, tubuh Thierry melintas, dan secara bertahap menyatu pada saat ini. Orang-orang ini sudah pergi. Aku memecahkan masalah untukmu. Kamu sudah berjanji padaku, dan jangan menimbulkan masalah lagi. Thierry memandang Alexis dan berkata, "Terima kasih, senior, aku akan melakukannya." Petik 2. Alexis mengangguk dengan tulus. Meskipun aku akan menakut-nakuti orang-orang ini untuk sementara waktu, tidak mungkin untuk menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan, jadi kalian semua harus menemukan cara untuk keluar dari sini sesegera mungkin. Thierry kemudian memperingatkan bahwa kekuatannya belum mencapai tingkat keberadaan tertinggi, semua ini dia hanya menyamar. Dan Alexis juga menyadari hal ini, dan sangat terkejut dengan ini, dan mau tidak mau bertanya, "Senior, bagaimana Anda mencapai metode ini? Anda bisa, bahkan tidak melihat petunjuk sedikit pun." Bab 3602 Keberadaan Kekuatan Besar. Mendengar kata-kata Alexis, Thierry tersenyum aneh, dan kemudian berkata, "Saya mengolah sebab dan akibat, dan saya tidak menempel pada dunia dan tidak menimbulkan masalah, jadi saya tidak mengolah teknik pembunuhan apapun, apakah itu ilmu pedang atau lainnya. Semuanya, saya hanya penjaga." Hanya penjaga. Ketika Alexis mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Metode Thierry tampaknya agak mirip dengan Bonner. "Iya, kekuatan penjaga saya dapat menahan kekuatan magis yang tak terbatas, dan penyamaran saya dapat mengejutkan ribuan kekuatan besar. Ini adalah kekuatan saya." Melihat Alexis, Thierry berkata dengan lemah, "Jangan berpegang pada sebab dan akibat, jangan hanya dengan begitu kamu bisa menjadi tak terkalahkan dan merasa ada selamanya." Petik 2. Jangan khawatir, senior, aku tidak akan membuat masalah. Petik 2. Alexis tidak bisa menahan senyum ketika mendengar ini, mengetahui apa yang Thierry khawatirkan, jadi dia berkata. Segera, Thierry mengangguk, sosoknya menghilang lagi, dan Alexis juga meninggalkan pemakaman reinkarnasi. "Alexis, apa yang sedang terjadi?" Pada saat ini, Kaisar Iblis Harewut melihat sosok tertinggi di atas langit, menakuti Hammurabi dan yang lainnya. Penampilan mencoba untuk menyingkirkan rahasia Kaisar dingin membuatnya sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, Juno dan Melissa tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Alexis, dan mata mereka bersinar dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, mereka pada dasarnya dapat menentukan bahwa penampilan makhluk tertinggi ini terkait dengan Alexis. "Oke, kalian bisa pergi." Petik 2. Pada saat ini, tanpa menunggu Alexis berbicara, sosok tertinggi di atas langit berkata dengan acuh tak acuh, dan kemudian sosok itu menghilang, dan cahaya warna-warni dan keagungan yang tak berujung menghilang. "Seperti yang Anda lihat, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Mungkin pria hebat ini tidak menyukai sekelompok pria itu." Alexis tersenyum ringan dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Mendengar ini, Melissa memberi Alexis tatapan kosong. Tatapan ini sangat menawan sehingga Alexis tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, dengan ekspresi keraguan di matanya, yang selalu dia rasa tidak bisa dijelaskan. Pada saat ini, napas tiba-tiba mengalir ke lorong. Munculnya napas ini membuat Alexis dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka menghadapi musuh besar, dan kekuatan tertinggi menghilang. Jika seseorang datang untuk membuat masalah pada saat ini, itu akan buruk. Tapi apa yang Alexis lebih khawatirkan adalah bahwa Hammurabi dan yang lainnya melihat penyamaran Thierry, dan jika mereka kembali, itu akan menjadi situasi darurat. Tetapi pada saat ini, wajah Melissa tertegun, dan kemudian dia melihat orang-orang bermata dingin itu dan berkata, "Jangan khawatir, semua orang-orang itu adalah orang-orangku." Blea mengikuti kata-kata Melissa dan pergi ke alam 9 kematian untuk menemukan Alexis, tetapi dia tidak dapat menemukannya sama sekali.
Kemudian dia menyadari bahwa posisi Melissa telah berubah dan napasnya lemah, jadi dia dengan bersemangat mencari di sini. Melihat Melissa baik-baik saja saat ini, Blea tidak bisa menahan nafas lega, dan pada saat yang sama dia juga melihat Alexis. Kenapa kamu di sini? Blea memandang Alexis sejenak, lalu memikirkan kotak giok yang diberikan Melissa kepadanya, dan mengeluarkannya untuk diberikan pada Alexis. Ini untukmu, inilah yang diminta oleh Tuan Istana untuk kusampaikan padamu. Sebelum Blea selesai berbicara, kotak giok baru saja mengeluarkan tangannya, dan dia merasakan angin sepoi-sepoi bertiup dan mengambil kotak giok itu. Tuan Istana. Blea menatap Melissa dengan bingung ketika dia melihat orang yang mengambil kotak giok itu. Melissa memandang Blea, tetapi wajah cantik di balik cadar itu sedikit bingung saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Blea dengan kejam. Karena aku baik-baik saja, kamu tidak perlu mengeluarkan benda ini. Petik 2. Melissa buru-buru menyingkirkan kotak giok itu. Untuk menyembunyikan kegugupannya saat ini, Melissa sengaja tidak pergi menemui Alexis. Sebenarnya, ada surat di kotak batu giok. Isi surat itu adalah apa yang ingin Melissa sampaikan kepada Alexis, dan itu juga mengungkapkan identitasnya. Dia adalah Melissa, seorang guru di Universitas Normal Ibu Kota. Awalnya, Melissa khawatir tentang kematiannya, jadi dia ingin mengakui semua ini, tetapi karena dia baik-baik saja sekarang, dia tidak bisa memberitahu Alexis. Pada saat ini, melihat penampilan aneh Melissa, Alexis tidak bisa menahan cemberut. Apa yang ada di dalam kotak giok membuatnya sedikit penasaran. Siapa wanita misterius ini, dan mengapa dia semakin merasa seperti wanita dari Huaxia itu? Alexis memikirkan cara Melissa memandangnya sebelumnya, dan perasaan yang sedikit familiar membuatnya semakin penasaran. Sekarang Blea juga ada di sini, semua orang telah berkumpul, dan kota kuno yang misterius ini bukanlah tempat tinggal untuk waktu yang lama, jadi Alexis dan yang lainnya segera pergi. Melissa dan Wumang terluka parah, dan Kaisar Iblis Harewut dan Juno juga baru saja diserang. Pada saat ini, semua orang menemukan tempat tersembunyi lain, menetapkan larangan untuk memblokir persepsi orang lain, dan semua orang mulai memulihkan diri dan menyembuhkan luka mereka. Alexis dan Blea berjaga di samping. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu dengan cepat, luka Melissa pulih dan dia berjalan keluar dari gua, sementara Kaisar Iblis dan Juno juga telah pulih. Pada saat ini, Melissa duduk di atas Wumang, menatap Alexis dan berkata, situasi di alam ekstrateritorial ini sangat rumit, jauh di luar imajinasimu. Kalian jangan membuat masalah di mana-mana, jadi lebih baik diam. Mendengar ini, Alexis tidak bisa menahan tawa, menyentuh hidungnya dan tidak bisa berkata-kata. Thierry mengatakan ini, tetapi saya tidak berharap Melissa mengatakan hal yang sama. Alexis tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah dia benar-benar pembuat onar. Melissa hendak pergi, dan memberitahu Alexis sebelum pergi. Ketika keduanya berkomunikasi, Melissa mengungkapkan sepotong berita yang mengejutkan Alexis. Saya telah menyaksikan pertempuran antara Max Gregor dan Lia di lorong. Sebenarnya, saya bisa memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Lia. Ketika Melissa mengatakan ini, dia sedikit tidak berdaya, hanya saja ada orang kuat yang mengejar dan membunuhku saat itu, dan tembakanku mungkin akan mempengaruhi Lia. Aku melihat Lia di alam 9 kematian, tapi sesuatu terjadi, jadi untuk sementara aku berpisah darinya. Alexis ingat avatar Hibler dan pria kuat yang didekati oleh keberadaan misterius. Inilah yang memisahkannya dari Lia, dan dia tidak melakukannya. Dia tidak tahu apa situasi Lia saat ini. Meskipun Alexis percaya pada keberadaan misteri dan merasa bahwa Lia harus keluar dari bahaya, tetapi bagaimanapun juga, dia sedikit khawatir, dan sekarang dia mempertimbangkan untuk kembali ke alam 9 kematian untuk mencarinya. Tetapi pada saat ini, Melissa melanjutkan, saya melihat bahwa selama pertempuran antara Lia dan Max Gregor, Lia mengambil kekuatan Istana Dewa Agung milik Max Gregor, tetapi Istana Dewa Agung mungkin hanya Max Gregor yang hanya dapat membuka. Roh Istana Kaisar Dewa Agung jatuh ke tangan Lia. Alexis tidak bisa menahan diri untuk tidak curiga ketika mendengar ini. Dia selalu ingin menyelamatkan kekuatan besar yang terperangkap dari tangan Max Gregor, tetapi kekuatan besar ini ada di Istana Surgawi, dan hal-hal yang sangat penting baginya sebenarnya ada di tangan Lia. Sangat disayangkan, keadaan Lia saat ini tidak normal, jelas dia tidak mengenal Alexis lagi, dan bahkan sangat membenci Alexis, keduanya tidak dapat saling mengenali. Jika tidak, Lia akan melihat Lia. Pada saat Alexis, saya khawatir roh Kaisar Dewa Agung akan diserahkan kepada Alexis.
Alexis belajar banyak berita dari Melissa, dan Melissa juga belajar tentang Lia dari Alexis. Saat ini, saya mendengar bahwa Lia mungkin masih berada di alam 9 kematian, dan Melissa juga melepaskan ide untuk pergi. Siap mengikuti Alexis ke alam 9 kematian untuk menemukan Lia. Cedera semua orang telah pulih, dan bahkan penggunaan Melissa atas fondasi yang dirusak oleh darah Alexis sepenuhnya teratasi karena perawatan darah Alexis, jadi semua orang pergi tanpa khawatir. Kota kematian kuno dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia 9 orang mati dihancurkan oleh perang, pada saat ini, tidak lagi di mana keberadaannya, dan lokasinya telah diperbaiki. Alexis dan yang lainnya tidak perlu membuang waktu lagi dan langsung kembali ke kota kematian kuno yang telah berubah menjadi reruntuhan. Bab 3603 Pedang Mematahkan. Identitas Melissa perlu dirahasiakan. Ada banyak orang yang mencarinya, ingin mendapatkan rahasia Kaisar Juehan darinya, jadi Melissa menggunakan sihir untuk mengubah aura dan penampilannya, yang tidak akan menarik perhatian orang-orang yang melihatnya. Sebelum memasuki alam 9 kematian, semua itu karena lelaki tua itu membantu membuka pintu ke alam 9 kematian. Sekarang lelaki tua itu telah jatuh, Alexis merasa pusing, bagaimana dia bisa memasuki alam 9 kematian. Kemudian mereka mencari sesaat di alam 9 kematian, tetapi akhirnya menemukan petunjuk di tubuh lelaki tua yang sudah mati. Orang tua itu ditusuk oleh tombak panjang dan dipaku ke dinding. Pada saat ini, di mana dia berada tertusuk, ada nafas kematian yang tak berujung dan perkasa. Aura kematian sangat kaya, dan setelah mendekatinya, dia dapat merasakan seolah-olah dunia kematian yang tak berujung lahir dan binasa dalam energi kematian ini. Energi kematian ini persis sama dengan aura di 9 kematian. Ini adalah pintu masuk ke alam 9 kematian. Petik 2. Mata Alexis berkilat, dia membungkuk ke tubuh lelaki tua itu, dan kemudian menunjuk ke lokasi luka di tubuhnya. Berdengung. Kematian tak berujung menyapu, dan pada saat ini, lelaki tua itu berubah menjadi abu terbang, dan sebuah gerbang misterius muncul di depan semua orang. Aliran kematian yang dahsyat berputar-putar, dan gerbang yang diubah oleh tubuh lelaki tua itu berdiri di depan, yang merupakan pintu masuk ke alam 9 kematian. Sebagai penjaga gerbang kematian, lelaki tua itu membuka pintu masuk ke alam 9 kematian untuk semua orang yang memasuki kota kematian kuno. Bahkan jika dia mati, dia masih melanjutkan tugasnya untuk menjadi gerbang kerajaan. Dari 9 kematian, semangat ini membuatnya merasakan sentuhan segar. Segera, semua orang memberi hormat kepada lelaki tua itu lagi, dan kemudian melangkah ke alam 9 kematian. Orang tua itu menjelma menjadi portal, dan portal ini tidak akan pernah hilang. Sejak saat itu, alam 9 kematian tidak akan lagi menjadi ilusi, dan harus terus dikejar. Setiap orang yang datang ke sini dapat memasuki alam 9 kematian. Pada saat ini, Alexis dan yang lainnya memasuki alam 9 kematian, dan kematian yang perkasa menyapu, tetapi setelah pengalaman terakhir, semua orang tidak terpengaruh. Setiap kali mereka memasuki alam 9 kematian, tempat di mana setiap orang muncul berbeda, dan kali ini sama, dan itu adalah tempat yang sama sekali tidak dikenal. Alexis melihat sungai besar yang mengalir deras. Sebenarnya ada 8 sungai besar yang melintasi dan mengelilinginya. Ini adalah titik pertemuan sungai, dan titik pertemuan ini diringkas menjadi rune aneh, yang berisi pesona tertinggi. Tempat ini tidak sederhana. Petik 2. Mata Alexis berkilat, dan dia tahu ini dengan sangat baik, dan yang lainnya menyaksikan dengan penuh minat. Ada rahasia yang tersembunyi di sini, bahkan rahasia yang menakutkan, tetapi tujuan Alexis dan yang lainnya memasuki alam 9 kematian bukanlah untuk menjelajahi rahasia. Pada saat yang sama, Alexis juga mengikuti saran Melissa dan Thierry, dan siap untuk tidak membuat masalah, jadi dia tidak tinggal lama di sini dan langsung pergi. Tapi setelah Alexis dan yang lainnya pergi, di pegunungan, Max Gregor di sumber air terjun tiba-tiba membuka matanya. Aku benar-benar merasakan napas Alexis lagi. Niat membunuh Max Gregor bergulir di tubuhnya, dia tidak tahu bahwa tempat Alexis dan yang lainnya baru saja muncul sebenarnya adalah bagian dari ruang tempat dia berada. Dengan kata lain, ruang di mana dia berada adalah tempat berkumpulnya kekuatan sumber air di alam 9 kematian, dan sumber air ini juga perlu memiliki fondasi. Fondasi ini adalah sumber air yang tak terhitung jumlahnya di alam 9. Dan semua sumber air di wilayah 9 kematian berasal dari 8 sungai besar tempat Alexis baru saja berada. 8 sungai besar ini terkait dengan ruang di mana Max Gregor berada, sehingga dia dapat merasakan napas Alexis.
Aku perlu beberapa saat untuk sepenuhnya memahami sumber air. Petik 2. Mata Max Gregor berkilat dengan niat membunuh, memahami sumber air yang perkasa di sekitarnya, dan perlahan menutup matanya lagi. Tunggu sampai aku mencapai puncak. Alexis, saat itulah kamu mati. Pada saat yang sama, Max Gregor juga memikirkan roh Istana Kaisar Dewa Agung sendiri, roh Istana Kaisar Dewa Agung, dan apa yang Lia lakukan ketika dia terluka parah dan sekarat. Napas Max Gregor bergetar lagi. Dan kamu, naga jahat sialan, harus dikutuk. Di alam 9 kematian, Alexis dan kelompoknya datang ke tempat mereka bertemu Lia sebelumnya, tetapi pada saat ini, tidak ada jejak Lia di sini. Orang-orang itu sudah pergi. Kaisar Iblis Harewut memandang Alexis dengan ekspresi muram. Ya. Alexis mengangguk perlahan, ada bau darah yang samar dan sentuhan kebencian di dunia saat ini. Bau berdarah adalah bau darah naga, dan kebencian juga memberi Alexis perasaan yang akrab. Naga yang membajak Lia terbunuh, tetapi sepertinya itu tidak dilakukan oleh Lia. Petik 2. Alexis sedikit mengangkat alisnya, dan ada banyak darah naga yang tercecer di tanah. Meninggalkan jejak yang begitu kuat, metode pembunuhan semacam ini tampaknya merupakan hukuman yang disengaja. Pada saat yang sama, aura yang kuat dan tak tertandingi bergema di antara langit dan bumi, membuktikan bahwa pernah ada orang yang kuat di sini. Di antara mereka, avatar Hibler dan nafas keberadaan misterius semuanya ada di sana, tetapi ada beberapa nafas milik orang lain, yang samar-samar adalah naga. Apa yang sedang terjadi? Mata Alexis berkedip, dia ingin menggunakan mata iblis untuk melihat sebab dan akibat, tetapi saat ini agak kabur. Biarkan aku mencobanya. Petik 2. Tepat saat Alexis hendak menggunakan 6 jalan reinkarnasi, Melissa melangkah maju dan berkata. Mendengar ini, Alexis tidak menolak, dan menatap Melissa dengan sedikit rasa ingin tahu. Metode Melissa tidak ada habisnya. Sebagai pemilik istana dari Istana Kekaisaran Dingin Mutlak, Melissa mungkin memang telah memata-matai apa yang terjadi di sini. Langit dan bumi tidak terbatas, gua yang sangat dingin, dan pedang menembus langit, sekarang. Pada saat ini, sinar cahaya mekar dari pedang panjang, aura megah dan agung beredar, rahasia tak berujung antara langit dan bumi menjulang, awan gelap berkumpul di atas langit, dan guntur melonjak. Bab 3604 Sekte 6 Jalan. Boom. Dengan suara keras, kekosongan tiba-tiba meledak, dan kemudian sebuah adegan muncul di depan Alexis. Ini sepertinya mengulang segalanya dari awal, Alexis bahkan bisa melihat dirinya sendiri dan Kaisar Iblis Harewut bertarung melawan naga yang membawa Lia. Pada saat yang sama, Juno dengan penasaran mengulurkan tangan untuk menyentuh dirinya sendiri dalam adegan ini, tetapi ketika dia menyentuhnya, itu berubah menjadi awan asap, dan kemudian mengembun lagi. Jangan menyentuhnya. Pada saat ini, Blea menatap Juno dan berkata dengan marah. Melihat ini, Juno tersenyum canggung dan menarik kembali telapak tangannya. Pada saat ini, adegan mengalir dengan cepat di bawah pikiran Melissa. Dalam sekejap mata, Alexis dan lainnya diusir dari alam 9 kematian oleh keberadaan misterius, dan segala sesuatu yang mengikuti muncul di depan mereka. Sekelompok aura yang kuat dan tak tertandingi, berkumpul bersama bahkan dapat menyebabkan langit berubah warna. Begitu kultivator ini muncul, mereka mengambil tindakan untuk memusnahkan naga yang membawa paksa Lia, dan bahkan membungkuk kepada Lia sebagai tuannya. Untuk mendapatkan kepercayaan Lia, mereka bersedia menyerahkan esensi dan darah mereka, dan menandatangani kontrak dengan kontrak jiwa pada Lia. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir tidak bisa menahan nafas, keberuntungan Lia benar-benar mengerikan, ada eksistensi yang begitu kuat untuk tunduk padanya sebagai tuan, dan bahkan membawanya pulang. Untuk sementara, semua orang memikirkannya. Latar belakang Lia mungkin sangat menakutkan, bahkan keluarga tertinggi dari keluarga naga. Kekuatan seperti itu bahkan dapat mengguncang seluruh dunia. Aku tidak menyangka Lia memiliki kesempatan seperti itu. Petik 2. Mata Alexis berkilat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan Lia. Dengan kelompok seperti itu, penjaga yang kuat, dia bahkan kembali. Dengan keluarga yang lebih kuat dan misterius di belakang, keselamatan hidup Lia tidak perlu Alexis khawatir sama sekali. Tapi Alexis juga menebak apa yang terjadi pada Lia sehingga dia menjadi seperti sekarang, dan itu juga mengarah ke orang-orang di belakang Lia, dan bahkan keluarga mana yang mungkin mewakili keberadaan tertinggi. Garis keturunan naga leluhur. Mata Melissa berkilat pada saat ini,
dan dia samar-samar mengingat kata itu, yang mewakili kekuatan yang sangat kuat. Pada saat ini, Alexis merasa nyaman dan hendak pergi, tetapi Melissa memandang Alexis dan menceritakan pesan kepada Alexis lagi. Ngomong-ngomong, ketika saya berada di kerajaan surgawi, saya bertemu Lia. Pada saat itu, ingatan Lia pulih untuk sementara waktu, dan dia memberi tahu saya bahwa ingatannya disegel. Melissa memandang Alexis, ingin untuk melihat apakah Alexis mengerti saat ini. Iya. Mendengar itu, ekspresi Alexis menjadi gelap dan dia mengangguk perlahan. Lia sepertinya tidak mengenalnya sama sekali, dan dia juga menebak apa yang mungkin terjadi pada Lia. Alasan kenapa aku dikejar dan dibunuh sebenarnya berhubungan dengan semua ini. Petik 2. Melissa kemudian berkata lemah. Apa maksudmu? Alexis mengangkat alisnya, auranya mengalir, dan ada aura reinkarnasi yang kuat dalam ketidakjelasan. Ini karena pikirannya terpengaruh, dan bahkan apa yang dikatakan Melissa menyebabkan beberapa hal tersisa di hidup masa lalunya. Melihat fluktuasi di tubuhnya, mata Alexis juga berkedip, dan dia mengerti bahwa apa yang dikatakan Melissa pasti sangat penting baginya. Ingatan Lia disegel oleh kekuatan garis keturunan. Dia ingin membuka segel. Hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah bahwa alamnya sendiri menembus batas dan melampaui kekuatan garis keturunan untuk mengangkat segelnya. Mendengar ini, Alexis tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Keluarga di belakang Lia sangat kuat, saya khawatir garis keturunannya juga sangat kuat. Pasti sangat sulit untuk menembus kekuatan garis keturunan. Di mana yang lain? Alexis segera menatap Melissa dan bertanya. Hati sumber suci. Mata Melissa dalam, dan dia segera mengatakan bahwa dia tidak tahu banyak tentang hati sumber suci pada awalnya, tetapi dalam proses selanjutnya, semakin banyak rumor yang dia dengar tentang hati sumber suci, semakin dia tahu. Tentang hati sumber suci. Sungguh sebuah harta karun. Begitu kata, hati sumber suci, muncul, itu bahkan menyebabkan penglihatan aneh di alam ekstrateritorial. Langit berguncang, dan aturan tak berujung yang tak dapat dijelaskan menyapu, seolah-olah untuk secara langsung menghapus Alexis dan yang lainnya. Pergi. Melihat adegan ini, Alexis tiba-tiba berteriak dengan marah, dan auranya yang tak tertandingi meletus, dan dia bahkan meminum semua aturan misterius itu kembali. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Alexis, tetapi Alexis sedikit mengernyit curiga. Kekuatan aturan ini membuatnya sangat akrab, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dia tidak mengharapkan aturan ini volatilitas benar-benar surut. Melissa menatap Alexis dalam-dalam, dan keterkejutan di matanya berangsur-angsur memudar, dan kemudian dia melanjutkan, sebenarnya, saya mengungkapkan identitas saya untuk membantu Lia menemukan hati sumber suci. Sayang sekali, hati sumber suci belum saya temukan, dan banyak masalah yang disebabkan oleh pengungkapan identitas saya telah membuat saya tidak punya waktu untuk mencarinya. Hati sumber suci, yang mungkin berguna. Ketika Melissa berkata di sini, wajahnya sedikit bermartabat, jelas hal-hal di balik informasi ini tidak sederhana. Informasi apa itu? Alexis bertanya ketika dia melihat ini, hatinya sedikit bergerak, dan aura perkasa hukum besar beredar di tubuhnya. Sekte Enam Jalan. Begitu tiga kata keluar, semua orang yang hadir kecuali Alexis, semua wajah mereka sedikit berubah, seolah-olah sekte ini mewakili tabu tertinggi, yang membuat orang merasa terkejut. Kekuatan macam apa Sekte Enam Jalan itu? Alexis tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat adegan ini. Samar-samar, dia merasa bahwa Sekte Enam Jalan memiliki hubungan misterius dengannya, yang mungkin terkait dengan kehidupan sebelumnya. Sekte Enam Jalan adalah sekte misterius di alam ekstrateritorial. Pada zaman kuno, Sekte Enam Jalan pernah menjadi salah satu kekuatan teratas di alam ekstrateritorial. Tidak ada yang bisa menggoyahkan status dan kekuatannya, dan pemandangannya tak terbatas. Dikatakan bahwa terakhir kali hati sumber suci muncul, ini terkait dengan Sekte Enam Jalan. Mata Melissa bergeser, dan dia melanjutkan, dikatakan bahwa di zaman kuno, Mensah, penguasa ketujuh dari Sekte Enam Jalan, dan hati sumber suci menghilang secara misterius. Sejak itu, Sekte Enam Jalan semakin menurun, dan hati sumber suci tidak pernah menghilang. Itu telah muncul sebelumnya. Telah diputuskan apakah Mensah, penguasa ketujuh dari Sekte Enam Jalan, hidup atau mati, dan kemana perginya hati sumber suci, dan apakah itu masih di tangan Mensah, ini telah menjadi misteri yang belum terpecahkan. Sekte Enam Jalan menurun sekarang. Alexis mengangkat alisnya sedikit. Sekte Enam Jalan, dan metode reinkarnasi Enam Jalan,
Nama sekte ini terdengar sangat dekat dengannya, dan dia ingin melihat apakah itu benar-benar terkait dengannya. Tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Alexis, Melissa menatap Alexis dalam-dalam, dan kemudian berkata, Sekte Enam Jalan memang menurun. Tetua, dan dia dilindungi oleh beberapa teman dekat dari Patriark yang hampir tak terkalahkan pada awalnya, Sekte Enam Jalan mungkin telah diusir oleh pasukan asing. Tapi berbicara, Patriark Sekte Enam Jalan memiliki hubungan yang hebat dengan Tuan Reinkarnasi. Oh. Alexis mengangkat alisnya ketika dia mendengar ini, informasi yang dia pikirkan adalah ini. Bab 3605 Patriark dari Sekte Enam Jalan. Patriark dari Sekte Enam Jalan pernah menjadi murid Tuan Reinkarnasi yang paling keras kepala. Sebagai murid Tuan Reinkarnasi, dia menyebabkan banyak masalah bagi Tuan Reinkarnasi, tetapi Patriark ini. Dia sangat setia kepada Tuan Reinkarnasi, dan sekte tersebut bernama Sekte Enam Jalan, semua untuk menghormati makna Enam Jalan Reinkarnasi, dan Tuan Reinkarnasi. Mendengar ini, jantung Alexis berdetak lebih cepat pada saat ini, emosinya yang tidak dapat dijelaskan muncul di benaknya, yang tampaknya menjadi kesedihan dan nostalgia. Situasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan Alexis sangat terkejut, dan bahkan merasa panik, semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia sedikit lengah. Saat ini, semua orang tidak melihat situasi aneh Alexis. Bagaimanapun, ini adalah masalah di benaknya, dan yang lain tidak bisa melihatnya sama sekali. Melissa melanjutkan dengan mengatakan pada saat ini, Sekte Enam Jalan menyelimuti seluruh alam ekstrateritorial, dan mereka adalah negara adidaya yang sesungguhnya, tetapi dengan menghilangnya Master Sekte Ketujuh Mensah dan kecurigaan banyak kekuatan tentang hati sumber suci, status Sekte Enam Jalan anjlok. Itu ditunjukkan oleh ribuan orang untuk sementara waktu. Dalam keadaan seperti itu, negara adidaya yang dulunya tertinggi mulai menurun dan di bawah. Pada akhirnya, mereka bahkan diusir dari alam langit dan manusia dan diturunkan ke alam jiwa bulan. Saat ini Sekte Enam Jalan hanya dapat dipertahankan di bawah perlindungan beberapa tetua dan teman-teman leluhur, dan itu tidak akan pernah mendapatkan kembali kejayaannya. Mendengar ini, semua orang hanya bisa menghela nafas, tetapi Kaisar Iblis Harewut memiliki beberapa keraguan tentang sejarah ini. Sejauh yang saya tahu, saya hanya bisa menghela nafas dalam hati ketika saya mendengarnya di saat ini. Mantan negara adidaya tertinggi akhirnya berubah menjadi penampilan ini, yang membuatnya merasa bahwa perubahan di dunia tidak terduga. Pada saat ini, ketika semua orang menghela nafas, Alexis merasa bahwa fluktuasi emosional dalam pikirannya menjadi semakin ganas, dan bahkan gambar terus muncul, dan ingatan samar yang tidak diketahui mengalir ke dalam pikirannya, menyebabkan dia merasakan sakit kepala yang parah. Memori samar yang tidak diketahui ini tampaknya terkait dengan Sekte Enam Jalan. Alexis berjuang untuk menahan rasa sakit yang tak ada habisnya di benaknya, tetapi dia tidak bisa menahannya, dan saat berikutnya tiba-tiba jatuh koma. Alexis. Melihat Alexis yang pingsan tiba-tiba, wajah Melissa sangat berubah, dia buru-buru memeluk Alexis ke dalam pelukannya, dan menatap Alexis dengan cemas. Pada saat ini, Kaisar Iblis dan Juno tidak bisa tidak terlihat serius, khawatir tentang kondisi Alexis, dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada Alexis dan dia tiba-tiba pingsan. Kemudian Melissa memeriksa kondisi Alexis dan menemukan bahwa meskipun Alexis dalam keadaan koma, tidak ada bahaya, jadi dia tidak bisa menahan nafas lega. Pada saat yang sama, dalam pikiran Alexis, memori kenangan terus muncul, dan dia mengingat beberapa hal yang sangat penting. Itu adalah Tuan Reinkarnasi, memori kehidupan Alexis sebelumnya. Dalam memorinya, Alexis hanya menerima 6 murid dalam hidupnya, tetapi pada saat ini, hanya ada memori 6 leluhur. Patriark Sekte Enam Jalan, Bobby, sebelumnya dikenal sebagai Sohan, dia adalah murid di kehidupan Alexis sebelumnya, murid itu secara tidak sengaja diterima oleh Tuan Reinkarnasi. Dia pada dasarnya sangat nakal, sering membuat masalah dan menyebabkan masalah di mana-mana. Jika itu bukan karena ketenaran tak terbatas Alexis di kehidupan sebelumnya, saya khawatir Sohan akan ditangkap sebelum dia naik ke tampuk kekuasaan dan pasti sudah terbunuh. Kemudian, karena sebab dan akibat, Tuan Reinkarnasi ingin membuat Sohan berada di jalur yang benar, mengajarkan seni dan teknik bela diri Sohan, dan bahkan membimbingnya bagaimana berperilaku, mengajarinya seperti anaknya sendiri. Tetapi dalam proses pengajaran, Tuan Reinkarnasi menemukan bahwa bakat Sohan sangat luar biasa, yang langka di dunia, tetapi Sohan pada dasarnya terlalu agresif, dan memiliki kepribadian yang menarik.
Kemudian, di bawah bimbingan Tuan Reinkarnasi, Sohan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tetapi karakternya selalu tetap sama. Tuan Reinkarnasi sangat marah ketika dia mendengar berita itu, dan merasa bahwa Sohan tidak berdaya, jadi dia tidak memberi Sohan kesempatan untuk membela diri. Baru kemudian Tuan Reinkarnasi mengetahui kebenaran masalah ini. Murid yang terluka parah oleh Sohan telah menjadi mata-mata Jennifer, dan bahkan digunakan oleh Jennifer untuk mencoba menghadapinya. Sohan menemukan masalah dalam suatu kecelakaan dan memperhatikan petunjuknya, jadi dia berselisih dengan murid yang terluka parah itu, dan kemudian dia melakukan serangan yang kejam, tetapi sayangnya dia langsung diusir oleh Tuan Reinkarnasi. Tidak lama setelah Sohan dikeluarkan dari keluarga Yul, tersiar kabar bahwa Tuan Reinkarnasi bergabung dengan Jennifer dan Istana Monde. Tersiar berita bahwa Sohan berkultivasi selama 10 tahun, dan kekuatannya meningkat dengan pesat. 10 tahun kemudian, dia meninggalkan latihan dan diam-diam mendirikan Sekte Enam Jalan, secara bertahap memimpin Sekte Enam Jalan untuk menjadi kekuatan tertinggi di alam ekstrateritorial. 6 sekte akhirnya terletak di inti wilayah alam langit dan manusia. Sementara Sohan menciptakan penyebab besar yang layak untuk nyanyian abadi, dia tidak melupakan kebencian Tuan Reinkarnasi. Setelah setengah tahun, Sohan mencapai puncaknya dan langsung menantang Jennifer. Pada saat itu, Sohan menantang Jennifer di puncaknya, yang mengejutkan seluruh alam ekstrateritorial dan alam atas, menyebabkan alam semesta bergetar. Setelah itu, keduanya mengalami pertempuran yang sangat mengerikan yang bahkan menjerumuskan seluruh alam ekstrateritorial ke dalam kegelapan, seolah-olah neraka menyelimuti alam ekstrateritorial. Setelah pertempuran ini, Jennifer terluka parah, sementara Sohan tidak tahu hidup atau matinya, dan tidak ada berita tentang dia di dunia. Menurut spekulasi orang yang berhati-hati, Sohan sangat mungkin dipenggal oleh Jennifer atau mungkin terjebak. Setelah pertempuran ini, Sohan menghilang secara misterius, dan status Sekte Enam Jalan tiba-tiba turun. Untungnya, Sekte Enam Jalan masih memiliki keterampilan bela diri, wawasan, dan beberapa murid kuat yang ditinggalkan oleh Sohan. Duduk di posisi yang tinggi. Pada tahun-tahun berikutnya, Mensah dan Hati Sumber Suci menghilang bersama di Sekte Enam Jalan. Pada titik ini, Sekte Enam Jalan anjlok, dan prestise dan kekuatan negara adidaya tidak ada lagi. Dalam benaknya, adegan kenangan masih muncul, Alexis mengingat senyum ceria Sohan saat pertama kali mengajar seni bela diri pada Sohan, dan mengingat kekeras-kepalaan Sohan yang menolak mengakui kesalahan saat pertama kali mendapat masalah. Ada banyak kenangan tentang bergaul dengan Sohan di pikirannya, beberapa sangat hangat dan beberapa menjengkelkan. Secara bertahap, ingatan ini tidak lagi muncul, semuanya menjadi kabur, mata Alexis bergetar, dan saat berikutnya dia membuka matanya. Alexis, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Alexis bangun, Melissa segera melangkah maju dan bertanya dengan khawatir. Ketika Alexis dalam keadaan koma, Melissa dan yang lainnya menjaga mereka, dan mereka juga menemukan bahwa fluktuasi misterius yang besar terus muncul di tubuh Alexis. Fluktuasi itu mengandung paksaan tertinggi. Karena itu, meskipun Melissa tahu dalam hatinya bahwa Alexis mengalami koma karena kecelakaan, atau bahkan mendapat peluang besar, Alexis adalah seseorang yang Melissa pedulikan, jadi dia akan sedikit gugup saat ini. Bab 3606 Debu. Aku baik-baik saja. Alexis menggelengkan kepalanya dan berdiri dari ranjang batu. Sakit kepala parah sebelum koma belum sepenuhnya hilang, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Memikirkan kenangan yang muncul di benaknya, Alexis tidak bisa menahan nafas. Sohan adalah muridnya yang paling tidak optimis di kehidupan sebelumnya. Sohan memiliki temperamen yang keras kepala dan membuat masalah di mana-mana, seperti Raja Iblis Kekacauan. Itu hanya tidak terduga bahwa setelah kematian dirinya di kehidupan sebelumnya, Sohan adalah keberadaan yang paling benar dan berdarah, dan bahkan demi dirinya, dia melawan Jennifer dalam hidup dan mati. Hei! Memikirkan hal ini, Alexis merasa sedikit kecewa. Dia berpikir bahwa ketika Sohan masih muda, dia pernah membual dan mengatakan pada dirinya sendiri di kehidupan sebelumnya bahwa dia ingin mendirikan sekte pertama di alam ekstrateritorial dan berada di atas langit. Pada saat yang sama, Sohan juga menyebutkan kepada Tuan Reinkarnasi di kehidupan sebelumnya, berharap ketika sektenya didirikan, Tuan Reinkarnasi di kehidupan sebelumnya bisa datang secara langsung. Tuan Reinkarnasi pada waktu itu tidak menganggapnya serius, dan hanya berpikir itu adalah lelucon Sohan, dan setuju dengan santai.
Namun, dia tidak menyangka bahwa sebelum Sohan mendirikan sekte, Tuan reinkarnasi di kehidupan sebelumnya jatuh, dan keinginan Sohan akhirnya gagal menjadi kenyataan. Semua ini cukup menggerakkan Alexis. Apa yang dilakukan Sohan ketika dia jatuh membuat Alexis tahu betapa tulusnya persahabatan murid ini dengannya. Muridku, guru berjanji bahwa kali ini guru tidak akan mengecewakanmu lagi. Saya harus memenuhi keinginan Anda dan membuat Sekte Enam Jalan menjadi sekte pertama di alam ekstrateritorial. Mata Alexis bergetar, dan dia membuat sumpah di dalam hatinya. Pada saat ini ada badai petir di atas langit, dan kekuatan surgawi yang dahsyat dan perkasa menyebar. Ini adalah keinginan besar Alexis yang menyebabkan kekacauan aturan langit dan bumi. Melihat langit yang bergetar, mata Alexis berkilat dingin, aku pasti akan melakukannya, bahkan aku akan membuat Sekte Enam Jalan menghancurkan Hibler dan Jennifer, menginjak-injak mereka di bawah kaki mereka, dan menjadi sekte abadi nomor 1. Pada saat ini, apa yang dipikirkan Alexis di dalam hatinya menyebabkan dunia bergetar, dan dia juga meledak dengan aura yang menakutkan dan tak tertandingi. Keagungan yang tak terkalahkan tersapu. Pada saat ini, Alexis tampaknya berada di atas langit, menghadap ke alam semesta, arogan terhadap segalanya, seperti yang tertinggi yang abadi dan tak terkalahkan. Tiba-tiba, perasaan aneh datang dari tubuhnya, dan dia akan menerobos. Dia awalnya dekat dengan lapisan keempat alam dewa, dan dia berada di alam 9 kematian, ditambah dengan kehidupan masa lalunya, yang memungkinkannya untuk menerobos tanpa belenggu. Nafasnya terus naik. Di atas langit, kilat dan guntur. Mencerminkan sosok yang melampaui dunia. Hampir seketika, Alexis menerobos ke lapisan keempat dari alam dewa. Bahkan samar-samar menuju lapisan kelima dari alam dewa. Sangat disayangkan bahwa nafas terobosan berhenti tanpa secara resmi memasuki lapisan ini. Alexis membuka matanya dan menghela nafas, sayangnya, itu hanya lapisan keempat, dan itu masih setengah langkah dari lapisan kelima. Namun, diperkirakan itu tidak akan lama. Tepat saat Alexis menghela nafas, suara wanita yang dingin terdengar. Nak, kamu bisa puas, darah reinkarnasi itu sendiri memiliki efek menekan pada kultivasi dan terobosan, dan perbedaan waktu antara kamu dan terobosan terakhir sangat singkat, jika seorang kultivator asing mendengar kata-katamu, diperkirakan kamu akan mati. Aurora. Alexis sedikit terkejut, tapi dia tidak pernah berharap Aurora bangun lagi. Aurora, kamu bangun lagi. Aurora mendengar suara Alexis, dan berkata dengan ringan, saya sangat cocok untuk di alam ekstrateritorial, dan kekuatan saya pulih lebih cepat di alam ekstrateritorial, ditambah dengan formasi sihir sebelumnya, itu terlalu berguna bagi saya. Berbicara tentang terobosan Anda, meskipun Anda hanya melintasi lapisan keempat, 3 lapisan pertama hanyalah tahap awal alam dewa, dan dari lapisan keempat alam dewa, Anda telah secara resmi memasuki alam dewa. Ini adalah tahap tengah. Ini telah membawa perubahan yang mengguncang bumi bagi Anda, dan perubahan ini tidak terbatas pada kultivasi dan kekuatan. Alexis sedikit gembira, dan berkata dengan penuh semangat, benarkah? Aurora melanjutkan, mengapa aku harus berbohong padamu? Kamu bisa merasakan indera spiritualmu, dalam jiwamu. Alexis memejamkan mata dan merasakan sedikit, dan detik berikutnya, matanya menunjukkan kegembiraan yang tak tertandingi. Indera spiritualnya, jalur jiwanya, tingkat peningkatannya luar biasa. Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam aspek jalur jiwa, itu dapat menghancurkan kultivator di tahap awal alam perbaikan. Aurora jarang menunjukkan senyum, tetapi dengan cepat berkumpul, juga. Segel pamungkas pedang iblis telah diangkat. Meskipun Anda masih tidak dapat mengerahkan kekuatan mengerikan pedang iblis, setiap kali Anda maju dalam kekuatan, pedang iblis akan menjadi lebih kuat. Pedang akan menjadi lebih kuat. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa merasakan pedang iblis. Alexis tidak lagi ragu-ragu, matanya tertuju pada pedang iblis di pemakaman reinkarnasi. Betulkah? Pada saat ini, aura yang diungkapkan oleh tubuh pedang iblis bahkan lebih menakutkan. Bahkan ada sedikit misteri. Alexis, juga, jika kamu menggunakan pedang iblis dan jalan penghancuran sekarang, kamu dapat merasakan pertumbuhan mengerikan yang dibawa oleh terobosanmu. Sekarang kamu menghadapi beberapa lapisan pertama dan kedua dari alam perbaikan yang lebih lemah, itu seharusnya bisa kamu kocok beberapa poin. Alexis tidak pernah menyangka bahwa terobosan ini akan menghasilkan panen yang begitu besar. Keren abis boy. Oke, aku akan tidur sebentar, dan aku secara alami akan mengeluarkan suara ketika sesuatu terjadi.
Detik berikutnya, suara di pedang iblis kembali tenang. Melihat adegan ini, Melissa dan yang lainnya tidak bisa tidak terlihat aneh. Mereka tidak tahu mengapa Alexis koma, dan mengapa dia memiliki aura yang begitu menakutkan ketika dia bangun, itu adalah terobosan. Terutama Juno dan Blea, mata mereka melebar ketakutan dan tidak bisa dijelaskan, momentum ledakan Alexis saat ini bahkan membuat mereka merasakan dorongan untuk jatuh ke tanah. Pada saat ini, Alexis juga memperhatikan bahwa auranya meletus, yang dapat menyebabkan masalah, dan kemudian kembali tenang dan menatap Melissa dan yang lainnya. Karena hati sumber suci mungkin terkait dengan Sekte Enam Jalan, maka saya memutuskan untuk pergi ke Sekte Enam Jalan. Alexis berkata dengan tenang, sebenarnya, dia pergi ke Sekte Enam Jalan tidak hanya untuk hati sumber suci, tetapi juga untuk melihat apa yang terjadi dengan sekte yang didirikan oleh Sohan. Jika itu masalahnya, maka saya akan pergi. Saya juga akan memperhatikan masalah hati sumber suci, tetapi untuk saat ini saya harus pergi untuk menangani beberapa hal lain. Kata Melissa tanpa malu-malu. Faktanya, ini alasan sebenarnya dia pergi adalah karena dia tidak ingin pasukan ekstrateritorial yang mengejarnya membawa bencana bagi Alexis. Mendengar ini, Alexis menatap Melissa dalam-dalam, lalu mengangguk dan menjawab, "Oke, jika Anda mengalami masalah, pastikan untuk menghubungi saya pasti akan membantu." Oke. Alis Melissa menunjukkan senyum sengaja, dia segera menunggangi Wumang dan pergi dari sini bersama Blea. Kemudian, Alexis memandang Kaisar Iblis Harewut dan Juno, tetapi melihat bahwa Kaisar Iblis Harewut memiliki ekspresi muram di wajahnya saat ini, seolah-olah dia telah menerima berita. Ada apa? Alexis sedikit mengernyit dan bertanya. Bab 3607 Penemuan Laki. Hehe, saya meminta naga darah untuk menggunakan kekuatan lembah naga untuk membantu menyelidiki harta karun yang dapat menyusun kembali tubuh darah ketenangan yang hilang. Mendengar ini, Juno tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, dan menatap Kaisar Iblis Harewut dengan tidak percaya. Dia tahu betul bahwa baik Alexis maupun Kaisar Iblis Harewut tidak bisa menggunakan harta untuk membentuk kembali tubuh darah dan ketenangan. Kaisar Iblis menyelidiki ini, rupanya ini untuknya. Awalnya, setelah Kaisar Iblis Harewut memurnikan jantung darah kuno, Juno putus asa untuk membentuk kembali tubuh kuno itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Kaisar Iblis Harewut, yang biasanya tampak diam dan bahkan acuh tak acuh, akan menjadi seperti ini, tetapi juga membantu untuk menyelidiki hal-hal ini. Oh, aku tidak tahu harta macam apa itu. Petik 2. Alexis tidak terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Kaisar Iblis Harewut melakukan ini karena dia mengenali Juno, tetapi dia sedikit penasaran dengan harta ini. Bagaimanapun, jantung darah kuno dapat membuat Kaisar Iblis menerobos alam perbaikan, yang sudah sangat luar biasa, bahkan hati yang membunuh musuh di masa lalu, dan harta lainnya yang dapat menyusun kembali tubuh kuno ketenangan, saya khawatir itu tidak sederhana. Mendengar Alexis bertanya apa yang bisa menyusun kembali tubuh kuno dari darah dan ketenangan, Kaisar Iblis Harewut menjelaskan. Ternyata naga darah mengirim naga lembah naga untuk menyelidiki harta karun yang dapat menyusun kembali tubuh kuno ketenangan, tetapi tidak menemukan apapun. Awalnya diyakini bahwa hanya jantung darah kuno yang dapat menyusun kembali tubuh kuno ketenangan, jadi itu siap untuk menyerah. Namun, seorang tetua keluarga naga menemukan berita tentang tubuh kuno ketenangan dari sebuah buku kuno, yang memperkenalkan bahwa ada banyak hal yang dapat menyusun kembali tubuh kuno ketenangan. Dan hal-hal tersebut sebagian besar sulit ditemukan saat ini, hanya sedikit yang tersisa, dan masih ada beberapa berita yang beredar di dunia. Dan naga darah menemukan salah satunya. Itu disebut pohon merah berdarah. Ini adalah pohon aneh yang mengandung darah kuno. Baru-baru ini, berita telah menyebar, dan bahkan menarik banyak orang. Pohon bakau berdarah. Mata Juno berkedip ketika dia mendengar ini. Dia samar-samar ingat bahwa Raja Darah memang menyebutkan pohon kuno seperti itu, tetapi seperti jantung darah kuno di alam 9 kematian, itu misterius dan sulit ditemukan. Berita tentang kelahiran pohon bakau berdarah. Kesempatan ini harus diambil. Petik 2. Alexis sedikit mengangguk ketika mendengar ini, karena situasi yang tidak terduga, Juno telah kehilangan jantung darah kuno, dan sekarang ada harta yang dapat menyusun kembali tubuh kuno ketenangan, dia harus bisa melakukannya. Dalam hal ini, Harewut dan Juno akan pergi untuk menangkap pohon merah berdarah ini, dan aku akan pergi ke Sekte Enam Jalan sendirian. Petik 2. Alexis melanjutkan. Pasukan asing itu sulit dan rumit. Kamu mungkin dalam bahaya sendirian. Ayo kita pergi bersama.
Juno mendengar ekspresi ketegasan di matanya, lalu berkata, pohon merah darah memang sangat penting baginya, dan membentuk kembali tubuh kuno ketenangan juga merupakan keinginannya yang telah lama ia dambakan selama bertahun-tahun, tetapi meskipun demikian, ia bersedia untuk menyerah. Mendengar ini, Alexis tidak bisa menahan senyum, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, metode saya lebih dari apa yang Anda lihat, ekstrateritorial ini memang rumit, tetapi tidak mungkin bagi saya untuk mendapat masalah. Belum lagi itu sangat berbahaya, jika ada masalah aku akan menghubungimu. Mendengar ini, Juno ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Kaisar Iblis Harewut melambaikan tangannya dan menatap Juno. Ayo pergi, anak ini tidak sesederhana kelihatannya. Daripada mengkhawatirkannya, lebih baik memikirkan lebih banyak tentang bagaimana mendapatkan pohon bakau merah berdarah ini. Lagi pula, saya telah menerima berita bahwa banyak kekuatan kuat telah melihat pemandangan di pohon kuno ini. Pohon itu jangan sampai hilang. Pada saat ini, Juno tidak bisa menahan rasa terima kasih di matanya, menatap Alexis dan keduanya dalam-dalam, dan kemudian mengepalkan tinjunya dengan sungguh-sungguh. Jika itu masalahnya, maka saya akan pergi mencari pohon merah berdarah. Jika Anda mengalami masalah, pastikan untuk memberitahu saya. Juno memandang Alexis dan berkata, ini sangat baik. Alexis mengangguk perlahan, dan kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Iblis Harewut. Setelah itu, ketiganya berpisah. Kaisar Iblis Harewut dan Juno bergegas ke lembah naga untuk menemukan informasi yang lebih akurat tentang naga darah, sementara Alexis pergi ke alam jiwa bulan, siap untuk pergi ke Sekte Enam Jalan untuk melihat-lihat. Lokasi Alexis saat ini adalah wilayah bintang giok, yang jauh lebih rendah daripada wilayah jiwa bulan. Di permukaan, Alexis tampaknya adalah seorang kultivator di alam dewa. Dia adalah keberadaan yang sangat mencolok di wilayah bintang giok. Wilayah jiwa bulan mungkin bahkan lebih. Namun, Alexis tidak peduli dengan semua ini, belum lagi kekuatan nyata Alexis tidak seperti itu. Semakin rendah alam, semakin baik kamuflase dan semakin sedikit masalah. Sepanjang jalan, Alexis tidak menunda banyak, dan pergi ke sambil menanyakan berita tentang Stella. Alam ekstrateritorial terlalu besar, Alexis tidak pernah tahu apapun yang berhubungan dengan Stella, tapi itu sedikit lebih dekat ke alam jiwa bulan. Dia ingat sesuatu, mengambil liontin batu giok, dan bergumam, saya tidak tahu apakah Lucky sudah sampai ke Huaxia. Huaxia, saya harus kembali, tunggu saja beritanya, saya harap perubahan aura tidak serius. Petik 2. Tapi dengan kekuatan Lucky, dia seharusnya tidak terkalahkan di Huaxia. Petik 2. Harapan Alexis sedikit tidak pasti. Huaxia dikelilingi oleh pegunungan dan berpenduduk jarang, Kabupaten Yundu awalnya adalah tempat tersembunyi, tetapi karena awan keberuntungan berwarna-warni dan fata morgana muncul di langit sepanjang tahun, ia memasuki bidang penglihatan publik. Tapi 10 tahun yang lalu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, gempa bumi terjadi di sini. Menurut legenda, ada situs bersejarah, tempat ini segera dilindungi dan wisatawan tidak diizinkan untuk berkunjung. Pada saat ini, awan keberuntungan muncul di atas Kabupaten Yundu lagi. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan celah samar di kekosongan di atas. Apa yang disebut awan keberuntungan tidak lain adalah aura dari retakan. Di bawah awan keberuntungan, ada pintu masuk ke liang. Raungan binatang buas bisa terdengar samar di dalam liang, membuat tempat yang sunyi ini semakin menakutkan. Tidak jauh dari liang, sebuah kendaraan off-road hijau tentara perlahan berhenti. Seorang wanita cakap dalam kamuflase turun dari kursi pengemudi dan melihat ke liang, sedikit mengernyit. Dia adalah Leonita, Kapten Dragon Soul. Pintu penumpang juga perlahan terbuka, dan Lucky, yang mengenakan pakaian kasual hitam, juga berjalan turun. Meskipun Lucky sekarang memiliki kualifikasi untuk melakukan perjalanan ribuan mil, aturan di sini menjadi sedikit istimewa, dan jika dia menggunakan keajaiban kerajaan surgawi, itu juga akan berdampak pada Huaxia, jadi dia hanya akan mengemudi dengan Leonita. Lucky melihat liang dan berkata, Kapten Leonita, apakah Anda yakin Roger muncul di sini belum lama ini? Leonita mengangguk, saya tidak tahu obat apa yang dijual Roger di labunya. Tempat ini secara resmi dilindungi sebelumnya, meskipun agak istimewa. Tetapi secara logis seharusnya tidak bisa masuk ke mata ajaib Roger. Lucky memejamkan mata dan merasakan sedikit, indera spiritualnya perlahan memasuki liang. Itu menembus puluhan ribu meter tanpa hambatan. Tiba-tiba, apa yang disentuh indera spiritualnya?
Kekuatan pengekangan yang besar menyerang. Berbicara secara logis, larangan Huaxia seharusnya tidak berpengaruh padanya. Tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa larangan di sini bahkan melebihi pemahaman tentang kerajaan surgawi. Bagaimana itu bisa terjadi?